Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Rashid Sarjono, NIM 2411201046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas CBL dengan topik Mixed Microbial Fermentation for Glucose berdasarkan penelitian oleh Hozel dan rekan pada tahun 2014. Presentasi ini akan membahas bagaimana proses fermentasi mikroba campuran bekerja, jalur metabolisme yang terlibat, serta peran penting enzim dalam proses tersebut. Latar belakang, fermentasi merupakan proses metabolisme anaerob yang menghasilkan energi dari senyawa organik. Dalam konteks mixed culture fermentation, beberapa jenis mikroba bekerja secara sinergis untuk memecah glukosa menjadi beberapa produk akhir seperti asetat, butirat, propionat maupun etanol. Proses ini sangat penting dalam bioteknologi karena dapat dimanfaatkan untuk produksi bioenergi dan pengolahan limbah organik. Penjelasan diagram. Gambar yang digunakan pada tugas kali ini yaitu terbagi menjadi ada 6 metabolisme. Yang pertama, jalur pertama adalah jalur glikolisis dan awal fermentasi glukosa, di mana glukosa dibuat menjadi pirufat. Jalur kedua dan ketiga menunjukkan pembentukan senyawa seperti asetat, butirat, dan propionat. Dan jalur keempat dan 6 menggambarkan jalur menuju asam lemak, etanol, dan metabolit sekunder. Setiap zona dikendalikan oleh kondisi redoks serta aktivitas enzim tertentu. Next, mekanisme fermentasi. Secara umum, glukosa dipecah melalui jalur EMP, Embden-Meyerhof-Parnas. EMP tersebut diubah menjadi pirufat. Setelah itu, pirufat akan dikonversi menjadi berbagai produk tergantung pada mikroba dominan di dalam sistem. Misalnya bakteri Clostridium menghasilkan asetat dan butirat, sedangkan Propionibacterium menghasilkan propionat. Proses ini juga menjaga keseimbangan antara NAD+ dan NADH agar metabolisme tetap berlanjut secara efisien. Fermentasi campuran versus tunggal. Pada fermentasi tunggal atau single culture fermentation, hanya satu jenis mikroba yang bekerja dan produk yang dihasilkan relatif spesifik. Sedangkan pada fermentasi campuran, beberapa mikroba hidup bersama dalam satu sistem. Keuntungannya adalah substrat kompleks dapat terurai lebih sempurna, produk yang dihasilkan lebih beragam, dan efisiensi energi juga meningkat. Karena itu, sistem ini sering digunakan dalam proses produksi bioetanol dan biogas. Contoh protein penting.
piruvat kinase, mengubah fosfoenolpiruvat PEP menjadi piruvat dengan menghasilkan ATP. Enzim ini berperan penting pada tahap glikolisis dan menentukan arah metabolisme menuju fermentasi. Tanpa aktivitas enzim ini, energi tidak dapat dihasilkan secara optimal. Lanjut, perbandingan antara jalur IMP, Embden-Meyerhof panas, dan ED. Dalam fermentasi terdapat dua jalur utama, yaitu IMP dan ED, Entner-Doudoroff. Yaitu jalur IMP menghasilkan 2 molekul ATP per glukosa dan umum digunakan oleh bakteri fermentatif seperti Clostridium. Sementara jalur ED menghasilkan hanya 1 ATP per glukosa, namun lebih sederhana dan digunakan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Ximonas mobilis. Jadi pemilihan jalur bergantung pada spesies mikroba dan kondisi lingkungan. Ini adalah perbandingan jalur IMP dengan AD. Grafik ini memperlihatkan perbandingan antara dua jalur utama tersebut. Jalur IMP memiliki efisiensi energi lebih tinggi tetapi lebih kompleks secara enzimatik. Sedangkan jalur ED lebih sederhana namun menghasilkan energi yang lebih rendah. Pemahaman ini membantu kita memahami mengapa setiap mikroba memilih jalur yang berbeda untuk bertahan dalam lingkungan tertentu. Next, ilustrasi alur fermentasi mikroba. Bagian ini menggambarkan alur umum fermentasi, mulai dari glukosa yang masuk ke dalam sel mikroba, kemudian melalui glikolisis menghasilkan piruvat, yang selanjutnya dikonversi menjadi berbagai produk fermentasi seperti asetat, butirat, etanol, dan propionat. Kolaborasi antar mikrobia dalam sistem ini membantu menjaga keseimbangan energi dan redox sehingga seluruh proses berjalan efisien. Oke, kesimpulannya dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa fermentasi mikroba campuran merupakan proses yang kompleks namun efisien karena melibatkan interaksi antar berbagai mikroba. Jalur IMP adalah jalur utama yang paling banyak digunakan dalam proses fermentasi glukosa, sementara enzim seperti piruvat kinase berperan penting dalam pengaturan produksi energi. Pemahaman tentang mekanisme ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem bioteknologi, terutama untuk produksi energi terbarukan. Oke, ini referensi saya dapatkan dari Hosel et al. 2014 dalam judulnya Mixed Culture Fermentation of Glucose, dan Sedman Muller Autotropy at the Thermodynamic Limit of Life. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas CBL hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.